Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja. Jika pembahasan terakhir kita dari negara Jepang, yaitu tren menyendiri atau yang biasa disebut ohitori sama, maka kali ini pembahasan kita masih di negara Jepang, yaitu tentang rumah makan para cosplayer, yang biasa disebut dengan maid cafe. Yang suka anime pasti suka pembahasan ini. Bagaimana keseruannya? Langsung kita bahas. Maid cafe adalah konsep suatu rumah makan atau kafe yang menggunakan tema suatu anime ataupun manga ataupun video game. Tidak hanya ruangan dan perabotannya yang unik, para pegawainya pun juga sangat unik. Karena para pegawai di maid cafe akan biasa menggunakan kostum anime, manga ataupun video game sesuai tema yang mereka inginkan. Seperti ini bentuknya. Konsepnya keren juga ya. Meskipun banyak pilihan tema dan kostum, tapi pada umumnya orang yang bekerja di maid cafe biasa menggunakan kostum maid atau pembantu rumah tangga di abad ke-19 dari Eropa. Disinilah kenapa konsep rumah makan atau cafe ini biasa disebut dengan maid cafe. Kira-kira bentuknya seperti ini. Maksud saya seperti ini. Maid cafe tentunya memberi nuansa baru dan sangat bisa diterima oleh masyarakat. Karena di maid cafe tentunya memiliki suasana yang berbeda dari kafe-kafe yang lain. Bisa dibilang ini surganya otaku. Bagaimana menurut kalian? Asal-usul maid cafe. Pada bulan Agustus tahun 98 di Jepang ada sebuah pameran anime, manga, dan video game. Di acara itu, pihak penyelenggara menyediakan beberapa stand yang disewakan untuk meramaikan acara ini. Salah satu penyewanya adalah perusahaan yang bernama Broccoli, yaitu sebuah perusahaan penyedia barang bagi para cosplayer. Tahu cosplayer kan? Orang yang biasa pakai kostum anime atau game, ya seperti inilah bentuknya. Nah, perusahaan yang bernama Broccoli ini membuat terobosan yang sangat unik, di mana dia menghiasi interior dan perabotan di sana meniru restoran Pia Carrot. Pia Carrot sendiri adalah sebuah game. Seperti ini bentuknya. Tak hanya interior dan perabotannya, para pelayan pun memakai kostum sesuai karakter game Pia Carrot. Tentu hal ini sangat mencolok dan menyita perhatian para pengunjung pameran. Alasannya karena kafe yang mereka lihat biasanya hanya di video game, sekarang berada di depan mereka alias di dunia nyata. Tentu saja tempat ini sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dan tentunya perusahaan Broccoli mendapatkan cuan yang sangat besar. Tak ingin keberhasilannya terhenti, perusahaan yang bernama Broccoli membuat sebuah kafe lagi dengan konsep yang mirip dengan Pia Carrot di Akihabara, Jepang. Nama kafe itu adalah Cafe Deco Spa. Hingga di bulan Maret tahun 2001, Cafe Deco Spa direnovasi dan dirubah namanya menjadi Cure Maid Cafe. Seperti ini bentuknya. Dan mulailah istilah maid cafe ini dikenal oleh dunia pertama kalinya. Hal seru di maid cafe. Alasan utama orang datang di maid cafe adalah mencari pengalaman unik dan seru. Ada banyak sekali hal seru yang menjadi standar di maid cafe, seperti mendoakan makanan dan minuman para pelanggan. Hal ini dilakukan sebagai simbol keberuntungan di Jepang. Tak cukup di situ, makanan dan minuman yang dipesan pelanggan akan dihiasi gambar atau kata-kata yang membuat makanan dan minuman itu menjadi semakin menarik. Seperti ini, jadi nggak tega kalau mau makan ya. Untuk minuman, biasanya menggunakan coklat untuk menggambar atau menulis seperti yang ada di sini. Pikachu lucu. Kalau untuk makanan, biasa menggunakan saus. Menarik ya. Pelayanan yang seru lainnya dari maid cafe adalah kita bisa menyaksikan pertunjukan dari para maid. Seperti ini. Terkadang ada panggung kecil di maid cafe dan para maid akan menyanyi dan menari di tempat itu. Tapi perlu diketahui, aturan di maid cafe sangat ketat. Para pelanggan pun dilarang menyentuh para maid sembarangan. Jadi tangan harap dikondisikan. Aturan lain di maid cafe adalah dilarang mengambil foto tanpa izin di sana. Biasanya para pelanggan akan diizinkan berfoto di sana saat ingin pulang. Ditambah lagi, pihak maid cafe akan memberikan suatu hadiah atau kenang-kenangan saat para pelanggan pulang dari maid cafe itu. Perkembangan maid cafe.
Konsep Maid Cafe yang menghubungkan antara cosplayer dan marketing ini ternyata sangat digemari tidak hanya di Jepang, melainkan banyak di negara lain juga, seperti Korea Selatan, bahkan Amerika, dan negara kita, yaitu Indonesia. Jadi kalau mau kepoin Maid Cafe, nggak perlu jauh-jauh ke Jepang. Penyebaran Maid Cafe di berbagai negara ini membuat keberagaman yang unik, di mana Maid Cafe ini menyesuaikan budaya di negara itu sendiri. Semakin lama, konsep ini semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya berjualan makanan dan minuman, sekarang merambah ke toko baju, aksesoris, dan lain-lain. Kita ambil salah satu contoh yang sering ada di Indonesia, yaitu pengenalan budaya Jepang di Indonesia. Seperti ini. Konsep seperti ini memang biasa dilakukan oleh para mahasiswa sastra Jepang atau komunitas Jepang yang ada di Indonesia. Terlihat sangat menyenangkan ya. Cukup sekian video ini. Semoga informasi tentang Maid Cafe kali ini bisa menambah wawasan Anda, atau bahkan bisa mendorong Anda untuk membuat Maid Cafe di tempat Anda. Masuk? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap sehat selalu dan terima kasih.